Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan atau memulai pembahasan dari tafsir surah Hud, di mana surah Hud ini disebutkan oleh para ulama termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Terdiri dari lebih kurang 123 ayat, dan surah ini banyak di dalamnya kisah ataupun cerita umat-umat terdahulu. Sebagaimana itu adalah salah satu ciri dari surah Makkiyah. Dalam surah ini kita akan melihat nantinya kisah Nabi Nuh yang disebutkan oleh Allah SWT lebih detail. Kemudian kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan juga nanti di akhir ditutup dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dalam surah ini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Tirmidzi. Hadis ini dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Hakim disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakar sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syayyabaka? Qala syayyabatni Hud wal waqi'atu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang membuat engkau sudah beruban wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, syayyabatni Hudun wal waqi'atu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yaitu yang telah membuat saya beruban adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, dan surah Amma Yatasaalun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Dalam riwayat Imam Tirmidzi yang juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Abu Bakar, ya Rasulullah, qad shibta. Qala syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wasyams wa idza syamsu kuwirat, wa fi riwayatin Hudun wa akhawatuha. Yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya atau berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau sudah mulai beruban
Maka Rasulullah SAW mengatakan, surah Hud yang telah membuat saya beruban adalah surah Hud dan surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun atau surah An-Naba, dan surah Idza Syamsu Kuwirat yaitu surah At-Takwir. Dalam riwayat yang lain, Hudun wa akhawatuha, surah Hud dan saudari-saudarinya. Maka dalam hadis ini menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW mulai beruban. Disebutkan ketika ditanya oleh Abu Bakar, maka beliau menjawab bahwasanya salah satu yang membuat beliau beruban adalah surah yang disebutkan, yaitu di mana dalam surah ini disebutkan perkara-perkara yang membuat Rasulullah SAW banyak lebih berpikir, terutama tentunya yang berkaitan dengan akhirat, seperti surah Hud nanti dan surah Al-Waqi'ah yang jelas bercerita tentang hari kiamat, surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba ya, dan juga surah At-Takwir yang bercerita tentang hari kiamat, di mana surah-surah ini bercerita tentang hari kiamat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan mata kepalanya, maka bacalah surah At-Takwir atau surah Idza Syamsu Kuwirat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah yang mulia ini Allah SWT membuka dengan huruf muqatta'ah, yaitu dengan alif lam ra. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra. Allah SWT memulai ayat ini atau membuka surah ini dengan alif lam ra, yaitu para ulama menjelaskan maknanya tidak ada makna khusus, tapi ini ingin mengingatkan orang-orang Quraisy di zaman dahulu yang mendengarkan Al-Quran bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf yang mereka juga berbicara dengannya, itu huruf alif lam dan ra yang mereka berbicara dengannya, di mana Allah SWT menantang orang-orang Quraisy ketika itu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran terdiri dari huruf yang mereka gunakan sehari-hari dan mereka berbicara dengannya, tapi mereka tidak bisa mendatangkan. Allah SWT katakan, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab ini yaitu Al-Quran uhkimat ayatuhu, di mana ayat-ayatnya uhkimat, artinya uhkimat adalah sesuatu yang baik, yang bagus, yang kuat, yang kokoh. Disebutkan dalam bahasa Arab yaitu penggunaan kata ahkama yuhkimu. Disebutkan misalnya hadzal mabna muhkamun, bangunan ini kokoh, kuat, bagus, tidak ada celah, tidak ada cacatnya. Kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab ini, Al-Quran ini adalah sesuatu yang kokoh, yang bagus, yang kuat. Ayat-ayatnya disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu maknanya adalah kuat dari sisi lafaznya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari, riwayat dari Mujahid dan yang lainnya, bahwasanya muhkamatun fi lafzihi atau fi lafzihi, yaitu bahwasanya Al-Qur'an itu lafaznya muhkam, bagus, baik, tidak ada celah ataupun cacat dari sisi lafaz Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an
dari sisi lafadznya adalah mukjizat yang seluruh manusia bahkan jin, seluruh makhluk tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran, seperti lafaz Al-Quran dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dan indah. Allah SWT membuka surah ini dengan mengatakan bahwasanya ini Al-Quran, kitab yang mulia, yang sempurna dari sisi lafadznya, dari sisi kalimat-kalimatnya, yang indah, tidak ada celah dan kekurangan. Tsumma fussilat, kemudian dijelaskan, diberikan penjelasan, atau disebutkan maknanya adalah bahwasanya makna dari Al-Quran adalah makna yang baik, atau disebut juga makna yang sempurna. Tsumma fussilat, Allah SWT kemudian menjelaskan makna dari Al-Quran, bahwasanya makna dalam Al-Quran makna yang sempurna, makna yang jelas. Fussilat artinya jelas dan dijelaskan, dirinci, di mana lafadznya baik, bagus, kemudian maknanya jelas. Semua orang yang membaca Al-Quran dan dia mengerti bahasa Arab, dia paham maknanya. Maknanya jelas. Fussilat, di mana di dalam Al-Quran dijelaskan yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, dijelaskan oleh Allah SWT. Fussilat, dijelaskan min ladun hakimin khabir, yang mana Al-Quran ini datang dari sisi Allah SWT yang maha hakim. Hakim yang maha, diartikan bijaksana. Hakim artinya yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu adalah sifat Allah SWT. Dan nama Allah Hakim. Nama Allah SWT Hakim, di mana Allah SWT menjelaskan dan juga menyebutkan sesuatu pada tempatnya dan menjelaskan maknanya tersebut, di mana makna tersebut tidak ada celah sedikit pun, di mana ditempatkan di tempat yang pas. Itu makna hakim. Khabir artinya maha mengetahui. Allah SWT hakimun khabirun. Hakim bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian khabir, maha mengetahui. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang sir ataupun yang terang-terangan, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Dan Allah SWT mengetahui mana dan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Allah SWT kemudian mengatakan dalam ayat selanjutnya, alla ta'budu illallah, bahwasanya hendaknya Anda sekalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Maka surah ini dibuka dengan pernyataan bahwasanya Al-Quran kitab yang baik, yang bagus. Kemudian Allah SWT langsung menyebutkan hendaknya Anda sekalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah seruan tauhid untuk menyembah kepada Allah SWT semata. Dan ini salah satu ciri surah Makkiyah, yaitu surah yang senantiasa menjelaskan tauhid dan akidah. Alla ta'budu illallah, bahwasanya Anda sekalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani lakum minhu nadhirum wa basyir. Sesungguhnya aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kalian adalah pemberi nadhir, peringatan, memberi peringatan. Wa basyir, pemberi kabar gembira. Nadhir, memberi peringatan bahwasanya orang-orang yang
membangkang, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan balasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bashir, pemberi kabar gembira kepada orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beribadah kepada Allah, akan diberikan balasan berupa surga. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Allah SWT katakan wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Hendaknya kalian beristighfar. Istighfar yaitu talabul maghfirah, mohon ampun kepada Allah SWT. Dan kita semua harus senantiasa beristighfar kepada Allah SWT, di mana Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim bahwasanya beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali, atau dalam riwayat yang lainnya 100 kali Nabi SAW beristighfar kepada Allah SWT, memohon ampun kepada Allah SWT. Wa anistaghfiru rabbakum, hendaknya kalian beristighfar kepada Allah Rabb kalian. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Makanya Nabi SAW memperbanyak membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. 100 kali Nabi SAW dalam sehari semalam mengucapkan kalimat tersebut, istighfar. Tsumma tubu ilaihi, beristighfar kepada Allah, kemudian bertobat kepadanya. Tubu, kembali kepada Allah SWT, bertobat, meninggalkan perbuatan syirik, kekufuran, dosa dan maksiat. Apa faedah dari istighfar? Apa faedah dari bertobat kepada Allah SWT? Allah kata yumati'kum mata'an hasana. Allah SWT berikan kepada kalian kenikmatan, kehidupan yang baik. Ini faedah dari istighfar salah satunya. Orang yang memperbanyak istighfar, Allah SWT berikan kehidupan yang baik kepadanya. Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah SWT, yumati'ukum mata'an hasana, Allah SWT akan berikan kepada kalian kehidupan yang baik, kata Allah SWT. Allah berikan kenikmatan yang baik ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah Allah tentukan di dunia ini. Karena tentunya kita di dunia hidup sementara, dan sampai waktu yang sudah Allah tentukan, dan kita tidak mengetahui waktu tersebut. Wa yu'ti kulli fadlin fadla, Allah SWT senantiasa memberikan kepada setiap orang yang memiliki kebaikan, kebaikannya tersebut atau balasannya. Allah SWT membalas perbuatan yang baik. Bahkan Allah SWT membalas sebuah kebaikan dengan 10 ganjaran, 10 kali lipat kebaikan. Nabi SAW mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahwasanya kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, dan itu minimal. Allah SWT katakan wa yu'ti kulli fadlin fadlahu, Allah SWT akan berikan kepada setiap orang yang memiliki kebaikan, amal soleh, akan diberikan kepadanya balasan, karunia dari Allah SWT. Dan Allah SWT tidak bakhil, dan Allah SWT tidak kurang perbendaharaannya dengan memberikan apa yang diminta oleh seluruh hamba, dengan memberikan ganjaran kepada mereka. Tidak berkurang perbendaharaan Allah SWT, karena Allah Maha Kaya. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Dan jika kalian, kata Allah SWT, berpaling dari seruan ini. Apa seruan ini? Seruan untuk menyembah hanya kepada Allah SWT, untuk senantiasa beristighfar, bertobat kepadanya. Wa in tawallaw, jika kalian berpaling, fa inni akhafu 'alaikum, sungguh aku khawatir kepada kalian, takut kepada kalian, bahwasanya kalian akan ditimpakan azab
pada hari kiamat, yaumin kabir, yaitu hari kiamat. Salah satu nama hari kiamat, yaumin kabir, yaitu hari kiamat, hari yang besar. Hari yang seluruh perkara akan diperlihatkan oleh Allah SWT dan Allah SWT akan membalasinya. Itu hari kiamat. Yang Allah SWT menyebutkan namanya yaumin kabir, hari yang besar. Yang mungkin menurut sebagian manusia kecil. Tapi pada hari itu akan Allah SWT perlihatkan balasan bagi amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah kalian akan kembali. Dan Dia, Allah SWT, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimanapun kita hidup di dunia ini, Allah SWT, tempat kembali kita adalah kepada Allah SWT. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT katakan, Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidhatis sudur. Allah SWT mengatakan, tidakkah mereka tahu bahwasanya sesungguhnya mereka ketika mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam diri mereka, ketika mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam dada mereka, dalam hati mereka dari kekufuran, kesyirikan atau minimal keraguan-raguan. Mereka menyembunyikan itu di dalam hati mereka. Tidak mereka perlihatkan. Ada sebagian yang mereka menyembunyikan atau menyembunyikan perbuatan buruk dan dosa. Yathnuna sudurahum, yaitu mereka menyembunyikan hal itu di dalam hati mereka. Apa yang disembunyikan itu keburukan, dosa dan maksiat, atau ragu akan kebenaran dari Al-Quran, ragu akan kebenaran Islam, maka dia sembunyikan. Liyastakhfu minhu, dengan mereka menyangka bahwasanya ketika mereka menyembunyikan itu menurut mereka itu seolah-olah Allah SWT tidak mengetahui. Tujuan mereka menyembunyikan itu untuk supaya mereka, apa yang mereka sembunyikan itu Allah tidak mengetahuinya, menurut prasangka mereka. Mereka menyembunyikan sesuatu dalam hati mereka dengan tujuan atau dengan prasangka bahwasanya Allah tidak mengetahui. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Ketahuilah, kata Allah SWT, ketika mereka membungkus jasad mereka dengan pakaian mereka, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, maka Allah SWT mengetahui yang sir, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Artinya ketika mereka menyembunyikan dalam dada mereka, mereka menyembunyikan sesuatu dalam pakaian mereka dan sebagainya, kata Allah SWT, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam, sesuatu yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Apa yang kita sembunyikan di dalam hati atau bahkan yang terlintas dalam benak pikiran kita, Allah SWT mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ada dalam hati kita, Allah SWT mengetahui. Allah SWT alim. Ini adalah nama Allah SWT, alim. Allah SWT alim.
yang berilmu, mengetahui segala sesuatu. Sampai apa yang ada dalam hati kita, Allah SWT tahu. Yang kita sembunyikan. Tidak saja yang kita ucapkan atau yang kita tampakkan Allah tahu, tapi yang kita sembunyikan, yang ada dalam hati kita, yang terlintas dalam pikiran kita, Allah SWT semuanya mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur. Semuanya Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada sesuatu yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah SWT yang menanggung rezekinya. Tidak ada sesuatu yang berjalan di muka bumi, yang hidup di muka bumi ini, baik yang di darat, di laut ataupun di udara, kecuali Allah SWT yang menanggung rezekinya. Ya Allah SWT pasti akan berikan rezekinya. Semua manusia, hewan, Allah berikan rezekinya. Allah tanggung rezekinya. Maka ini jelas Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini. Semua orang yang hidup, semua makhluk hidup, manusia ataupun hewan, diberikan rezekinya. Allah SWT yang tanggung rezekinya. Semua yang berjalan di muka bumi, Allah SWT yang menjamin rezekinya. Jadi siapa yang menjamin rezeki kita? Allah SWT, bukan manusia. Allah SWT menanggung rezeki seluruh makhluknya. Allah SWT menciptakan makhluk dan tidak disia-siakan. Allah siapkan rezekinya sejak dia dalam perut ibunya sampai dia lahir, sampai dia meninggal. Allah SWT berikan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah SWT mengetahui mustaqarraha. Sebagian para ulama mengatakan di antara tafsirnya adalah Allah SWT mengetahui di mana dia berjalan, di mana dia tinggal di muka bumi ini, di mana dia bergerak, kemana dia pergi. Wa mustawda'aha, dan kemana atau di mana dia meninggal. Allah SWT tahu. Sebagian lagi ahli tafsir mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha fir rahim, yaitu Allah tahu di mana dia ditempatkan dalam rahim sejak dia belum lahir. Di rahim siapa, atau dalam rahim ini akan lahir siapa, Allah tahu. Wa mastaudaha, dan bahkan dari sulbi siapa dia akan lahir, Allah SWT tahu. Allah SWT Maha mengetahui. Bahkan Allah SWT katakan kullun fi kitabim mubin. Segala sesuatu itu dalam kitab yang jelas di Lauhil Mahfuz, yaitu segala sesuatu sudah ditakdirkan dan dituliskan. Bagaimana Allah SWT telah menuliskan segala sesuatu. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Bahkan Allah SWT menuliskan takdir itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha qaddara maqadir, dalam riwayat innallaha katabal maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana. Itu Allah SWT mentakdirkan segala sesuatu atau telah menuliskan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Belum diciptakan langit dan bumi, seluruh takdir sudah dituliskan 50.000 tahun lamanya sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah SWT tahu segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini, tahun ini, bulan inilah atau hari ini, jam ini, siapa yang lahir, siapa yang mati, Allah SWT tahu. Siapa yang lahir, siapa yang meninggal, siapa yang sakit, siapa yang sehat, Allah SWT mengetahui. Sudah dituliskan itu sebelum kita lahir.
bahwasanya si fulan ini akan lahir dari rahim ini, wanita ini, dan keluar dari sulbi laki-laki ini dan seterusnya. Sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini semua takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT dan kita wajib mengimaninya. Di mana salah satu rukun dari rukun takdir atau iman kepada takdir adalah seorang meyakini bahwasanya segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah SWT sudah takdir, sudah tuliskan semuanya. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT katakan, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wa la in akharna anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisuh. Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Dan arsy Allah ada di atas air. Dan Allah SWT menciptakan itu semua, apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah SWT mengetahui atau menguji kalian siapa yang paling bagus amalan kalian. Maka ini yang perlu kita pahami dengan baik. Tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT. Dalam ayat ini Allah SWT memberitahu kita khabar, berita yang wajib kita imani. Jadi dalam ayat ini ada sesuatu yang harus kita imani dan ada sesuatu yang harus kita jalankan. Yang harus kita imani adalah khabar bahwasanya Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Itu sesuatu yang wajib kita imani karena itu ghaib. Karena kita tidak mengetahui itu dan kita tidak melihatnya. Kita hanya diberitahu oleh Allah SWT, kita lahir, langit dan bumi sudah ada. Itu iman yang berbicara bahwasanya kita meyakini itu. Tidak perlu kita tanyakan bagaimananya dan seterusnya, itu bukan urusan kita. Maka hal seperti ini yang sifatnya ghaib, ini berita dari Allah SWT, wajib kita beriman. Tidak perlu kita bertanya bagaimananya. Atau kenapanya, kenapa 6 hari? Apa nggak bisa 1 hari? Bisa, kenapa Allah nggak bisa? Semua bisa Allah lakukan. Maka ini namanya keimanan. Dan juga Allah SWT menceritakan wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah, arsy sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, arsy makhluk yang paling besar. Yang di bawahnya surga Firdaus. Wa kana arsyuhu, arsy Allah di atas air. Tidak perlu kita bertanya kayak mana arsy Allah itu. Apa kayak singgasana manusia atau apa? Tidak. Itu bukan urusan kita. Kita hanya mengimani. Ini yang harus kita pahami. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang wajib kita imani dan kita tidak perlu baca, tidak perlu bertanya. Karena itu adalah iman kepada yang gaib dan Allah tidak memberitahu itu. Itu adalah ujian buat kita agar kita ujian iman, agar kita mengimani saja. Dan akal kita tidak diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk menangkapnya. Maka tidak perlu kita bertanya bagaimananya, kayak apanya. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Bagaimana kita membaca Al-Quran? Ada di dalamnya berita, kita wajib mengimani. Ada di dalamnya perintah, itu yang kita lakukan. Sebagian orang justru dia berita tidak dia percayai, dia tanya. Yang diperintahkan tidak dilakukannya. Ini perintah Allah, ini larangan Allah, tidak dikerjakannya. Malah berita yang sifatnya gaib itu ditanyanya, dipikirkannya.
Padahal akal kita diberikan oleh Allah SWT terbatas. Akal kita terbatas, sebagaimana penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita hendaknya tahu diri. Mata kita misalnya seperti ini, tidak bisa melihat apa di belakang dinding itu. Tidak jauh-jauh. Telinga kita mungkin tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan di luar masjid sana. Kemampuan kita terbatas. Kita harus tahu diri sebagai manusia. Akal kita terbatas. Maka berita yang sifatnya ghaib dalam Al-Quran, bagi itu seperti dalam hal ini, arsy Allah SWT, Allah SWT menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Itu tidak perlu kita bertanya. Bagaimananya, kenapanya, kayak apanya, enggak perlu. Karena apa? Allah tidak memberitahukan itu untuk kita tanya, tapi untuk kita beriman dengannya. Allah memberitahu itu, menyebutkan itu supaya kita beriman. Yang harus kita lakukan apa? Yang setelahnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Ini gawe kita. Ini tugas kita. Ini harus kita kerjakan. Ini yang penting, yang jadi prioritas kita. Bukan kita menerawang akal kita kepada yang ghaib, yang tidak Allah SWT berikan celah untuk kita mengetahuinya. Tidak ada celah untuk mengetahui yang ghaib. Ditutup oleh Allah SWT yang ghaib. Hanya Allah SWT yang tahu. Maka tidak perlu kita mencari tahu. Tidak perlu kita mencari tahu. Tugas kita Allah SWT kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang kita harus pikirkan. Allah SWT menguji kita siapa yang paling baik di antara kalian amalannya. Ahsanukum amala. Ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalannya. Allah SWT menciptakan kita ke muka bumi ini buat apa? Untuk beramal. Bukan hanya sekedar amal. Yang paling baik kata Allah SWT. Bagaimana yang paling baik itu? Disebutkan oleh para ulama. Akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuha wa aswabuha. Itu perkataan Fudail bin Iyad dan juga para ulama yang lainnya, yaitu akhlasuha, yang paling ikhlas. Apa arti ikhlas? Murni. Sesuatu yang ikhlas bukan artinya yang murni. Murni mengharap ridho Allah saja atau hanya untuk Allah saja, itu ikhlas. Kita beramal, apapun amalan kita, ibadah kita, murni hanya mengharap pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, itu ikhlas. Itu tujuan kita beramal. Untuk mengharap pahala dan ganjaran dari Allah, bukan dari yang lain, bukan ada tendensi dunia. Maka ibaratnya ikhlas itu air yang bening. Tidak ada campuran. Tapi kalau dicampur dengan noda kesyirikan, kekufuran, Allah SWT akan menolak ibadah tersebut. Sebagaimana kita lihat air yang bening, kalau masuk di dalam setetes najis saja, adakah di antara kita yang mau minum? Setetes saja. Coba ini gelas, di dalamnya air yang bening. Masuk satu tetes najis, Anda mau minum? Pasti tidak mau. Begitulah syirik, kekufuran, dosa yang kita lakukan, na'udzubillah. Dan dosa yang paling besar, noda yang paling tidak diampuni oleh Allah adalah yang tidak bisa ditoleransi, kesyirikan. Noda yang tidak mungkin diampuni oleh Allah SWT jika seorang meninggal dengan noda, membawa noda tersebut. Kalau seandainya ibadahnya terkontaminasi dengan noda syirik, na'udzubillah, tidak diterima oleh Allah SWT. Ini ikhlas. Murni mengharapkan ridho Allah SWT dan mengharap pahala dari Allah dan untuk Allah. Wa aswabuha, dan yang paling benar, yaitu yang benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena ibadah itu sesuatu yang sudah dipatenkan, sesuatu yang sudah diatur. Ada yang diatur jumlah rakaatnya, jumlahnya. Ada yang diatur tempatnya, ada yang diatur waktunya, ada yang waktu kadarnya, bilangannya dan sebagainya. Kita harus ikuti itu.
Tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru atau berinovasi, bahasa orang sekarang, dalam ibadah. Tidak ada inovasi dalam agama. Yang ada adalah hanya kita mengikut saja. Karena ibadah sudah paten. Sudah baku, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Ikuti. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti, jangan kalian bikin perkara yang baru dalam agama. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ikuti, fakul kubitum, cukup sudah. Agama ini sudah cukup. Maka itu yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala, atau di sini ya, ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah SWT menguji kita. Siapa di antara amalan kita yang paling aswab wa akhlas, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu tugas kita. Ini tugas kita semua. Ini yang harus menjadi perhatian kita dan menjadi pemikiran kita. Ini yang kita pikirkan. Amalan saya sudah ikhlas atau belum? Amalan saya sudah mengikuti Rasul atau belum? Itu yang harus kita pikirkan. Dan tentunya itu tidak mungkin kita bisa mengetahui kecuali kita belajar. Terus belajar bagaimana supaya ikhlas. Ikhlas itu gampang mengucapkannya, tapi tidak semudah itu mengamalkannya. Bagaimana mengikuti Nabi SAW, bagaimana ibadah kita bisa mengikuti Nabi. Tentunya kita harus belajar apa yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana sunnah Nabi dalam hal ini dan itu. Harus belajar. Maka sehingga amal ibadah kita sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga amalan itu diterima. Kemudian Allah SWT mengatakan, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut. Jika engkau Muhammad mengatakan kepada mereka, kalian akan dibangkitkan setelah kematian, la yaqulanna alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Maka mereka orang-orang kafir itu akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Mereka mengatakan Al-Qur'an sihir yang nyata. Orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW ketika diberitahu tentang hari kiamat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran ini sihir. Dan mereka menuduh Nabi SAW tukang sihir. Dan ini julukan-julukan yang mereka sematkan, yang mereka labelkan kepada Nabi SAW di zaman dahulu sampai hari ini. Ketika mereka diingatkan, kalian akan dibangkitkan, maka mereka mendustakan. Wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu. Kalau seandainya dan jika kami mengakhirkan azab dari mereka, Allah SWT tidak turunkan azab seketika kepada orang-orang kafir Quraisy sebagaimana azab yang Allah akan turunkan nantinya kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Nabi Hud dan seterusnya. Tapi kepada orang kafir Quraisy ditahan oleh Allah SWT. Allah katakan kalau seandainya dan jika kami akhirkan azab itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Ummah dalam ayat ini artinya adalah waktu. Dalam waktu yang sudah ditentukan, mereka akan mengatakan, kenapa ditahan azab itu? Dengan sombongnya mereka. Mereka menantang, kenapa azab itu diakhirkan? Kalau memang Muhammad benar, turunkan azab. Ini adalah bentuk kesombongan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Allah SWT katakan, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya pada hari di mana azab itu akan datang nanti di hari kiamat, yang mereka tidak mungkin lari dari azab tersebut dan mereka akan dikelilingi oleh azab tersebut, azab yang mereka berolok-olok dengannya. Allah SWT memberikan sebuah peringatan dan ancaman. Tidakkah mereka mengetahui nantinya di hari kiamat yang ketika azab itu sudah datang, yang mana pada hari itu tidak mungkin lagi mereka berpaling, tidak mungkin lagi mereka lari dan tidak ada tempat berlari dari azab yang sudah Allah takdirkan, yang Allah sudah tetapkan bagi mereka.
Dan bahkan azab itu sudah mengelilingi mereka. Tidak mungkin lari. Azab yang mereka berolok-olok dengannya di dunia ini. Mereka berolok-olok. Ini salah satu watak dari orang musyrik, orang kafir. Bagaimana mereka berolok-olok terhadap azab. Ancaman Allah SWT. Allah SWT mengancam. Memberikan ancaman, peringatan. Tapi orang-orang kafir karena mereka memang tidak beriman, maka berolok-olok. Datangkanlah azab itu. Maka Allah SWT mengatakan, kelak nanti di hari kiamat, ketika azab itu sudah datang, maka mereka tidak mampu untuk lari darinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan di awal surah Hud ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.